Selamat malam semuanya. Oke, kita mulai saja ya. Walaupun baru ada Masaka di sini yang di live chat, kita mulai saja karena waktunya sudah berjalan ya, jam 7 supaya tidak terlalu malam. Nanti saya juga ada pertemuan ya. Baik, hari ini kita akan coba membahas mengenai strategi bersaing dalam e-bisnis ya. Sebelumnya jangan lupa untuk presensi ya. Di Syakat sudah pasti otomatis ya. Oke, saya langsung saja share materi kita. Nah, untuk hari ini kita akan coba mengkritisi ya, mengkritisi fenomena apa yang ada sekarang ya, yang kaitannya dengan bisnis ya. Lalu strategi apa ya tentunya yang harus kita ambil ya dalam menghadapi ini. Nah, ini tentunya akan menjadi fokus pembelajaran kita di hari ini ya. Baik. Oke, Mas Aka, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Karena di sini baru ada Mas Aka ya. Oke, baik ya. Kita membahas mengenai formulasi strategi e-bisnis. Jadi kalau kita berbicara formulasi itu berbicara bagaimana caranya kita akan menetapkan suatu strategi bisnis. Nah, ini kita ibaratkan bagaikan kita sedang berperang ya, di medan perang. Kita berada di tengah musuh ya. Jadi kompetitor kita itu ada kita ibaratkan sebagai musuh kita. Nah, sekarang ketika kita berperang, tentunya kita harus memiliki alat untuk berperang dan tentunya kita harus memiliki strategi ya untuk bisa menang. Nah, begitu juga dengan bisnis ya. Bisnis itu menurut saya bukan lebih dari sekedar perang ya. Kalau perang itu pilihannya cuma hidup dan mati ya. Tetapi kalau bisnis itu adalah orang terdekat sekalipun bisa kita lawan ya. Oke, itu masalahnya ya. Kalau bisnis itu orang terdekat pun bisa menjadi lawan kita. Kalau berperang itu sudah jelas lawan kita adalah musuh kita ya. Nah, kalau bisnis itu lebih kejam ya. Nah, ini akan menjadi caranya gimana ya supaya kita bisa menang, supaya bisa unggul dalam berbisnis. Nah, ini kita pelajari. Kita akan coba mengimplementasikan dan kita akan coba mengilustrasikan sedikit ya. Oke, di sini oh ya, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar, teman-teman? Mohon konfirmasinya. Suara saya bisa terdengar? Oke, baik ya. Oke. Di PPT yang saya share, coba Anda lihat ya, mungkin sudah terlihat ya. Ini ada 3 orang ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 laki-laki dan 1 perempuan ya. Kita coba meneliti lebih dalam lagi ya. Di gambar ini laki-laki yang berbaju putih ini dia merangkul erat pasangannya ya. Di sisi lain ada lelaki yang kedua, entah itu siapa ya, entah itu temannya, dia justru menggenggam tangan wanita yang dirangkul oleh
laki-laki yang berbaju putih tersebut. Oke, ilustrasi ini bisa menjadi pemikiran kita di awal, ya. Ibaratkan wanita ini adalah customer kita atau pelanggan kita, ya, pelanggan kita, dan kita yang berbaju putih ini adalah kita yang memiliki produk, ya. Kita sudah melindungi dia, sudah menjaga dia, menservis dia, memberikan pelayanan yang terbaik, ya, supaya tidak lari customer kita, supaya dia merasa nyaman, ya, terlindungi. Tetapi di sisi lain, orang yang kita lindungi, ya, pelanggan yang kita jaga, servis yang kita berikan terbaik, justru belum tentu dia memberikan yang tulus kepada kita. Nah, maka di sini kita lihat wanita ini dia menggenggam tangan laki-laki ini. Nah, artinya yang bisa kita lihat di sini tidak cukup hanya memberikan itu, ya. Artinya ada sesuatu yang lebih yang dimiliki pesaing kita, ya. Inilah yang disebut dengan tadi kata saya lebih kejam dari sekedar perang, ya, di medan perang. Inilah yang disebut dengan yang namanya keunggulan bersaing, ya. Keunggulan bersaing atau caranya bagaimana ya? Kok bisa begitu ya? Saya sudah mencoba yang terbaik, ternyata pelanggan saya ini hilang, ya. Nah, maka di sini kalau kita lihat yang jadi masalah di sini adalah ketika laki-laki ini menggenggam tangan wanita tersebut. Apakah pertanyaannya wanita ini salah? Menurut Anda wanita ini salah atau tidak? Coba silakan dijawab. Menurut Anda wanita ini salah atau tidak? Coba ditanggapi, ya. Rekan-rekan bisa melihat gambar ini, ya. Menurut Anda wanita yang dirangkul oleh laki-laki yang berbaju putih itu dia salah atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Silakan, ayo coba kita ilustrasikan dengan perspektif yang nyata, ya. Menurut Anda salah nggak wanita tersebut? Ada yang bisa mencoba menjawab? Ya, kan gambarnya ini. Menurut Anda, ya, salah nggak sih dia? Kalau salah kenapa? Kalau enggak kenapa? Ada yang mencoba? Silakan. Oke, Mas Ahmad bilang tidak, Pak. Ada yang lain mungkin? Mungkin yang perempuan. Ini dari jawaban dari Mas Ahmad laki-laki sebagai laki-laki. Coba yang dari perempuan. Salah nggak dia?
Monggo, silakan coba. Kan ada Mbak Faila kan sini ada ya. Mungkin dari sisi perempuan. Salah nggak kalau melihat gambar ini? Ada siapa tahu di sini? Coba saya cek ya. Namanya kebanyakan laki-laki ya ini ya, kita ya. Kelas ini ya. Ada Mbak Nisa, Mbak Ani, Mbak Faela. Oh, sedikit ya perempuannya. Oke ya. Kalau kita melihat gambar ini ya, kita tidak bisa menyalahkan ini salah yang perempuan ya. Kenapa? Karena perempuan ini adalah ibarat sebagai customer kita. Apakah kita bisa menyalahkan customer kita, konsumen kita? Konsumen is the king ya. Pelanggan adalah raja, pembeli adalah raja ya. Mereka akan selalu memilih yang terbaik ya. Dan mereka hanya tugasnya memilih yang terbaik. Dan kitalah yang dipilih. Jadi kita yang pemilik produsen ini, yang memiliki produk inilah yang dipilih ya. Nah, pertanyaannya, kita sudah mencoba yang terbaik, ternyata dia mengkhianati, misalkan seperti itu ya. Atau mungkin dia bermain belakang. Ya. Itulah yang disebut dengan strategi perusahaan, strategi bisnis. Nah, berarti kalau kita bisa mengilustrasikan dari gambar tersebut, ini adalah ada sesuatu yang kurang sempurna di balik kita, ya. Ada strategi kita yang memang masih kalah dengan yang lain. Nah, maka di sini perlu yang namanya ada strategi bersaing, ya. Nah, strategi bersaing dalam bisnis lebih dari sekedar perang, ya, sudah saya katakan tadi. Nah, sekarang kita akan coba seperti apa sih Pak maksudnya supaya kita bisa unggul bersaing dalam bisnis? Nah, itu ya. Oke, sekarang saya mau coba mengilustrasikan ini lagi kepada Anda. Kalau kita melihat gambar ini sangat mewah ya, di atas rooftop ya, di tingkat tertinggi, bolehlah kita sebut ini sebagai uh, gedung tertinggi dunia misalkan, ya, dengan fasilitas yang mewah, kemudian dengan suasana yang nyaman, ya, ya. Tetapi coba kita lihat, adakah satu orang yang duduk di sana? Kalau kita bisa lihat di sini, adakah satu orang yang duduk di sana? Kita nggak usah bilang rame dulu ya. Saya mau bertanya satu orang aja di sana. Ada nggak yang duduk di sana menikmati tempat tersebut? Pasti nggak ada ya. Kosong, blong ya. Kita lihat tempatnya mewah, jual view-nya sangat bagus ya, tempatnya nyaman, tetapi zong ya. Nah, inilah yang disebut dengan fasilitas itu belum bisa menentukan adanya keunggulan bersaing. Nah, oke, sekarang saya mengajak ilustrasi lagi kepada Anda. Ya. Saya punya handphone yang harganya 5 juta. Kemudian saya bandingkan dengan handphone yang harganya 500 ribu. Ya. Yang di dalam otak kita, yang selalu membius dalam otak kita, semakin tinggi harga handphone atau semakin tinggi suatu produk berarti akan semakin keren. Ya, semakin canggih. Oke. Nah, itu kan anggapan kita secara umum ya. Dan biasanya seperti itu ya, kita pasti berpikir seperti itu. Kita jangan berbicara masalah kualitas dulu ya, itu belakangan. Kemudian kita membandingkan dengan harga yang misalkan 500 ribu tadi. Pertanyaannya, harga handphone yang 5 juta dengan harga handphone yang 500 ribu, ya, menurut Anda, mana yang lebih penting
ketika barang tersebut digunakan dan memiliki nilai, dan itu hanya yang dimiliki oleh yang harga 500.000. Jadi yang harga 5 juta itu dia belum memiliki nilai. Menurut Anda lebih prefer kemana kalau Anda sebagai konsumen? Lebih cenderung kemana? Kita jangan ngomongin harga dulu ya. Yang harga 5 juta dengan harga 500.000. Pasti kita sepakat bilang, ya saya pilih yang 500.000 lah Pak. Jangan bilang karena harga dulu ya. Oke. Kenapa karena 500.000? Karena begini ya, di dalam teori pemasaran ya, teori bisnis, ada namanya satu teori namanya service dominant logic ya. Service dominant logic itu adalah segala sesuatu yang kita sentuh, kita lihat ya, dan segala sesuatu yang kita raba itu memiliki nilai ya. Nah, suatu barang apapun itu mau harganya mahal, murah sekalipun, tetapi kalau barang tersebut dia tidak memiliki nilai yang dapat digunakan, itu adalah zong. Artinya tidak dapat memberikan nilai. Jadi artinya produk yang baik itu bukan masalah harga. Tetapi produk yang baik itu adalah produk yang memiliki value in use, ada nilai yang dapat digunakan. Ya. Sekarang saya mau bikin harga murah, harga mahal, itu strategi. Gampang ya. Sekarang saya mau bikin restoran baru. Saya kasih diskon selama 1 bulan makan gratis sepuasnya. Orang pada datang nggak kira-kira? Bagaimana menurut Anda? Coba Anda sebagai pemilik restoran ya, Anda mau mengadakan promo besar-besaran 1 bulan makan gratis ya, supaya menarik pelanggan. Kira-kira orang-orang pada antri nggak ke tempat Anda? Bagaimana? Antri dong ya, gratis ya. Makan gratis, cuma modal diri, antri, makan gratis. Nah sekarang pertanyaannya, dari sisi konsumen atau dari sisi produsen, akankah kita seterusnya akan memberikan yang namanya gratis? Pertanyaannya simpel aja. Akankah selamanya kita akan memberikan gratis? Ya bangkrut dong, ya. Dari segi bisnisnya, profitnya apa yang saya dapat? Nah, artinya di sini konsumen pasar itu dia hanya bisa bergerak ya apabila ada stimulus yang diberikan kepada konsumen. Ketika harga itu naik, saya yakin konsumen itu akan mencari harga yang rendah. Kalau perlu yang gratis. Nah, artinya di sini strategi harga itu bukan yang menentukan bagaimana bisnis itu akan berlangsung atau keberlanjutan. Ingat ya, strategi itu bukan karena harga murah, ya. Itu pemikiran dangkal, ya. Percaya sama saya, ya. Di dalam fenomena bisnis tidak ada yang menentukan masalah harga yang menjadi bisnis kita akan langgeng. Harganya murah, makanannya nggak enak, kira-kira datang nggak orang? Bukankah orang yang memang sudah fanatik dengan misalkan merek tertentu, mau harganya selangit, mau harganya murah, kalau dia memang suka dengan merek itu, ya datang aja. Betul nggak? Loh dia suka kok. Dia nggak dipengaruhi oleh masalah harga, dia nggak dipengaruhi masalah rasa, ya.
Jadi itu yang paling penting ya dalam strategi bersaing. Ini saya mau kaitkan dengan kenyataan kita sehari-hari ya. Makanya saya kalau berbicara bisnis itu saya bukan teori dulu yang saya terapkan, tetapi saya mau melihat dari sisi perspektif satu dari sisi pemilik usaha, kedua dari sisi konsumen. Ya karena kebetulan saya juga studi ya, saya melanjutkan program doktor saya di Undip ya. Nah ini saya sedang mengkaji, melakukan penelitian tentang UMKM ya. Kenapa UMKM ini ada yang bisa bangkrut, ada yang bisa bertahan ya. Apakah karena harga, apakah karena memang selera konsumen? Nah, ini yang sedang saya kaji ya. Jadi memang kepakaran saya di sini. Nah, jadi dalam teori-teori bisnis ini sangat sensitif ya. Apalagi kalau kita berbicara masalah keunggulan. Oke ya, jadi itu ilustrasi singkat yang bisa saya berikan. Lalu sekarang saya coba berikan lagi. Lalu bagaimana caranya Pak untuk meningkatkan atau memberikan identifikasi gitu ya. Nah, maka di sini ketika kita berbicara bisnis, kita harus melihat analisa dari eksternal ya, mengidentifikasi dan evaluasi tren dan kejadian di luar kendali dari perusahaan. Jadi kita harus mengidentifikasi sesuatu yang nggak bisa dikendalikan dari internal perusahaan. Contohnya apa? Regulasi pemerintah. Bisa kita ngatur pemerintah? Nggak bisa. Bisa kita ngatur selera konsumen? Nggak bisa. Ya. Kemudian toko sebelah lebih baik daripada kita. Kita bisa ngatur dia? Nggak bisa. Ya, seperti yang tadi gambar tadi. Dia udah dilindungin ya, perempuan tadi ya. Tetapi ada cowok yang lain yang melindungi dia lebih baik. Bisa nggak? Nggak bisa kita atur dia. Ya. Nah, artinya di sini ada faktor luar, eksternal analisis yang perlu kita kendalikan. Nah, itu apa saja? Nah, di sini coba kita lihat. Yang pertama, tingkat persaingan semakin kompetitif. Ya, sekarang saya lagi booming. Dulu Ruben Onsu bikin geprek bensu lagi rame. Sekarang apa? Nggak ada namanya lagi. Ya, artinya geprek-geprek yang lain itu lebih banyak, yang lebih enak dari geprek bensu banyak. Ya misalkan saya mau ngomongin masalah merek ya. Oke, contohnya itu. Jadi tingkat persaingan itu kan semakin ketat, semakin kompetitif. Kemudian masalah pergeseran populasi dan pola konsumtif ya. Apakah selera orang sekarang ini akan sama dan seterusnya dia akan terus konsumtif? Nggak bisa, belum tentu. Orang yang tempat tinggalnya di daerah perkotaan, apakah bisa kita sebut sama dengan orang yang tinggal di daerah pedesaan? Nggak bisa. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau daerah pedesaan orang yang suka makan karena hawanya dingin. Terus orang kota dia karena daya beli masyarakatnya tinggi. Belum tentu, ya. Nggak bisa itu dijadikan alasan atau dijadikan faktor. Nah, maka di sini ada pergeseran populasi dan pola konsumtif. Inilah yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, masalah perubahan teknologi. Ini yang paling signifikan ya. Dulu belum ada yang namanya GoFood. Dulu masih merajai itu GoFood dan GrabFood. Sekarang sudah ada Shopee Food ya. Teknologi semakin canggih ya. Itulah yang disebabkan eksternal analisa yang bisa kita kendalikan dalam perusahaan. Kemudian masalah volatilitas pasar saham. Nah, ini pasar saham juga sangat mempengaruhi karena pergeseran keuangan itu akan terrecord ya historinya di dalam pasar saham. Semakin murah harga pasar saham, semakin banyak orang yang mau beli. Akhirnya semakin banyak investor yang mau menanam saham. Nah, ini akan berpengaruh. Ya, jadi itu yang nggak bisa dipengaruhi oleh si pemilik perusahaan. Oke, selanjutnya kategori pengaruh atau tekanan eksternal ini juga sangat berpengaruh terhadap yang lain ya. Banyak pengaruhnya, ada pengaruh kompetisi, pengaruh ekonomi, ya ini masalah inflasi, deflasi, regulasi pemerintah, masalah pajak, semua di sini. Pengaruh sosial dan budaya ini juga berpengaruh, pengaruh sosial dan budaya ya. Sosial itu misalkan masalah lingkungan ya. Kalau misalkan kalau orang kota ya, kehidupan sosialnya itu konsumtif,
Kalau orang yang tinggal di pedesaan, dia lebih suka dia membeli bahan-bahan pokok ya. Jadi bahan-bahan pokok yang diolah dan akhirnya dimasak sendiri ya. Kalau orang kota itu biasanya dia suka jajan di luar ya. Itu kan sosial ya. Terus masalah budaya juga berpengaruh. Kemudian masalah demografis ya. Orang kota dengan orang desa berbeda. Ini masalah demografis. Tempat tinggalnya, domisilinya berbeda. Masalah lingkungan, politik dan hukum ya. Ini. Oke, jadi itu. Kemudian dari masalah tadi kita akan coba melihat analisa lingkungan eksternal organisasi ini gimana gitu ya. Nah, maka di sini kita harus membuat yang namanya kunci kekuatan eksternal. Kalau tadi ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, nah sekarang kita harus mengunci ini. Mengunci caranya gimana supaya kita bisa kendalikan ya dari eksternal tadi. Ya berarti kita harus berpikir, oh ternyata orang-orang ini yang menyebabkan kita tidak bisa kita kendalikan ini ada masalah pesaing, pemasok distributor, kreditur, pelanggan, bla 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 dan seterusnya begitu ya. Nah, maka timbullah yang disebut dengan opportunities ya dan threats atau di dalam analisa bisnis itu disebut dengan SWOT, analisa SWOT ya. Anda harus familiar dengan itu ya. Karena nanti Anda bekerja, kemudian nanti akan sedikit belajar tentang bisnis ya. Entah Anda nanti seorang wira swasta, Anda harus tahu tentang analisa SWOT. Jadi kita akan memprediksi peluang dan ancaman. Oke ya, di sini peluang dan ancaman ini berpengaruh terhadap lingkungan industri dan lingkungan umum. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kunci faktor eksternal ini apa gitu ya. Nah, kita harus melihat tujuan jangka panjangnya. Terus measurable, bisa diukur tujuan jangka panjangnya. Saya mau bikin usaha ini bisa terukur nggak 5 atau 10 tahun lagi? Kira-kira selera konsumen 5 tahun lagi bisa nggak? Atau sama nggak 10 tahun lagi? Nah, ini ya. Terus berlaku untuk semua perusahaan atau tidak? Ya, kalau saya bikin usaha ini kira-kira sama nggak perusahaan yang lain juga akan lebih majukah atau memang nanti saya akan merajai pasar gitu ya. Kemudian bersifat hierarkis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke pandangan organisasi industri. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Coba kritisi dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Saya senang itu kalau ngomongin bisnis itu dengan sehari-hari. Bisnis itu bukan sekedar teori ya. Teori itu nanti akan kita bantah gitu loh. Fenomena justru yang akan membantah teori tersebut gitu loh. Nah, kita akan mengkonfirmasi teori, oh ternyata teori si A tuh nggak sama loh dengan kenyataan sekarang gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan peluang bisnis, strategi bisnis ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Anda seorang teknisi informatik, teknisi komputer. Apakah itu bukan bisnis? Bisnis ya. Bisnis intelektual itu. Ya. Anda memiliki kemampuan untuk merakit komputer. Anda bisa membuat yang namanya program. Itu bisnis ya. Bisnis intelektual, intangible asset. Ada harta yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat, tetapi yang akan melekat di dalam diri kita. Dia melekatnya sampai kapan? Sampai mati. Ya. Seorang pelukis, ya, seorang pemahat, dia hanya berkarya kalau dia fisiknya hidup. Tetapi kalau dia sudah mati, dia tidak memiliki yang namanya karya. Ya, makanya disebut dengan intangible asset. Aset yang melekat di dalam dirinya, tetapi tidak bisa ditiru. Beda dengan harta yang bisa dilihat atau disentuh. Rumah, tanah, orangnya mati ya tanahnya masih ada, rumahnya masih ada. Kan gitu ya. Jadi tangible asset atau dan intangible asset. Silakan ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita coba melihat
dari sisi industri, ya, pandangan organisasi industri, ya. Ketika kita berbicara industri, berarti bisnis ini sudah besar, ya, bukan lagi industri kecil, ya. Nah, dimaksud dengan organisasi industri ini berarti kita akan melihat bisnisnya adalah bisnis yang sudah dikenal oleh luar masyarakat gitu ya. Nah, maka salah satu contoh industri yang benar-benar sudah luas ini adalah industri properti. Industri properti itu industri yang developer rumah gitu lah ya, atau bangunan gitu, atau ruko, atau mungkin ada tempat tanah kosong, akhirnya dia membuat yang namanya pavilion, terus kemudian developer rumah gitu ya. Nah, ini contoh kinerja perusahaan yang lebih dasar pada properti industri. Industri properti, dia akan melihat yang namanya skala ekonomi. Skala ekonominya bagaimana? Dia akan menetapkan harga rumah tipe berapa? Tipe 21K, 24, 36. Nah, itu skala ekonominya. Dia sudah mempelajari itu. Kalau tipe 21 harganya segini, 36 harganya segini. Itu skala ekonomi. Kemudian hambatan masuk pasar. Nah, kira-kira hambatannya apa kalau misalkan nanti saya berbisnis dalam bidang industri properti? Hambatannya apa? Ya, hambatannya tentunya nanti kita akan berbicara masalah infrastruktur. Sekarang developer itu berlomba-lomba memberikan infrastruktur fasilitas perumahan yang baik, yang bagus. Semakin banyak fasilitasnya, semakin banyak orang yang mau membeli rumah. Ya, jadi ada hambatan masuk pasar. Artinya di sini hambatan masuk pasar ini berhubungan dengan modal, ya. Si pemilik modalnya mampu nggak dia bersaing dengan developer lain untuk bisa saling unggul, untuk bisa merajai pasar gitu ya. Hambatan masuk pasarnya gimana? Kemudian diferensiasi produknya. Nah, apalagi diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu yang melekat di dalam produk tersebut. Contohnya kemasannya, kemudian apalagi yang melekat di dalam dirinya, kemudian bentuknya, ya, kemudian aksesorisnya, ya. Itu adalah diferensiasi produk. Ada sesuatu keunikan yang tidak bisa dimiliki toko sebelah atau tidak dimiliki kompetitor kita. Ada satu perbedaan yang sangat signifikan atau kita sebut dengan unique selling point. Ada poin-poin tertentu yang memiliki keunikan dan tidak bisa ditiru atau disebut dengan inimitable ya. Oke, tingkat persaingan juga sangat berpengaruh ya. Tingkat persaingan ini akan semakin ketat. Oke, sebelumnya saya akan mau coba berikan satu teori ya, teori tentang resource based view. Teori yang mengatakan ketika kita berbicara masalah strategi bisnis ya, kita akan berbicara masalah bagaimana kita bisa unggul dalam bersaing. Nah, unggul dalam bersaing ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Ya, tolong diingat ya. Ini yang pertama. Saya punya produk, saya punya jasa, saya harus memiliki V. V itu apa? Value, harus memiliki nilai. Ya, ingat, V itu adalah nilai. Nilai yang hanya dimiliki oleh saya. Artinya nilai itu nilai yang bisa dapat digunakan ya. Jadi bukan hanya sekedar bentuknya atau apanya, tetapi ada nilai yang bisa digunakan. Oke, itu yang pertama V. Kemudian yang kedua ada rare. Rare itu bersifat langka. Ya. Rare itu bersifat langka. Jadi produk ini limitation. Anda sering dengar ya kalau Anda jalan-jalan ke mall atau mungkin baca orang promosi barang, limited edition. Rokok tuh paling sering ya, kalau nggak salah rokok. Limited edition. Apakah itu betul-betul limited? Itu strategi ya. Itu strategi gimana caranya supaya orang cepat-cepat beli limited edition. Emang kenapa kalau nanti terbitin lagi di edisi selanjutnya? Bakal bangkrut gitu perusahaannya? Terus dia bakal kehilangan konsumen? Enggak. Itu strategi dia supaya dia bisa masuk menjadi pelanggan. Oke ya. Itu rare, ada kelangkaan. Kelangkaan artinya masalah waktu. Sekarang saya bikin promosi, jadi harapannya nanti orang-orang itu semakin cepat menjadi pelanggannya. Itu rare. Kemudian yang ketiga, ada imitable.
Imitable itu artinya sumber daya yang tidak bisa ditiru. Sumber daya ini bisa manusianya, orangnya yang bekerja di sana, atau ada fisik yang tidak bisa ditiru. Contoh, contoh manusianya. Saya beli nasi goreng di pinggir jalan yang sudah 10 tahun digoreng sama bapak-bapak atau kakek-kakek tua ya. Terus tiba-tiba bapak ini meninggal, digantikan dengan anaknya. Kira-kira harga nasi kira-kira rasa nasi goreng tadi apakah sama dengan rasa nasi goreng yang dibuat oleh bapaknya sudah meninggal itu? Menurut Anda apa? Belum tentu ya. Nah, makanya di situ sebut dengan ada sesuatu yang tidak dapat ditiru, inimitable. Imitasi tidak bisa diimitasi gitu ya. Nah, jadi itu inimitable. Kemudian ada yang namanya netral ya. Nah, ini netral ini artinya dia memang uh, sesuatu yang hanya bisa dibeli oleh dia atau hanya bisa diciptakan oleh dia gitu ya. Jadi nggak bisa ada orang lain yang bisa menciptakan dia. Jadi hampir sama dengan kelangkaan ya. Tapi kalau kelangkaan itu masalah waktu, nah kalau ini netral, free namanya ya. Jadi nanti di situ ada strategi sumber daya. Nah, maka sumber daya inilah yang akan membentuk strategi-strategi bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Ya, makanya itu disebut dengan strategi namanya resource based view. Resource itu adalah sumber daya. Ya, jadi itu. Oke ya, sampai di sini kita pelan-pelan masuk ke dalam falsafah atau filsuf dari bisnis itu sendiri ya. Oke, sekarang dampak bisnis sudah bisa tidak pungkiri lagi dengan adanya kemajuan teknologi. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas digital marketing ya, bisnis digital. Itu nanti akan berpengaruh juga ya, akan hampir sama dengan ini. Nah, perkembangan teknologi internet merubah dasar peluang opportunities dan ancaman yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan strategi bisnis ya. Jadi kalau kita sudah berbicara kemajuan teknologi ini sudah sangat uh, cepat ya, karena kemajuan teknologi itu menyebabkan dua hal, adanya disrupsi teknologi atau yang kita sebut sebagai gangguan ya, atau dia akan justru malah memberikan dorongan ya. Dorongan itu artinya supaya kita akan semakin kreatif ya. Nah, satu sisi dia akan memberikan gangguan ya, karena tidak semua bisnis itu bisa digunakan teknologi. Contoh, orang jualan cabai di pasar, mbah-mbah ya. Apakah bisa kita jualan dengan teknologi? Terus timbangnya pakai apa gitu ya? Terus beli garam gitu ya. Terus beli ikan gitu pakai teknologi. Kecuali kalau di supermarket ya, it's okay. Nah, sekarang kalau kita pasar yang di tradisional, apakah kita bisa melakukan itu? Saya rasa kita bilang susah. Ya. Oke, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi ada dua hal. Kemajuan teknologi menyebabkan adanya disrupsi, itu karena gangguan, dan juga satu hal lagi bisa menyebabkan adanya kemajuan itu yang bersifat merangsang ya. Jadi mengkonfigurasi setiap teknologi yang baru dan akan menciptakan suatu penemuan yang baru gitu ya. Oke, jadi begitu. Oke, selanjutnya ini adalah contoh bagaimana ketika kita nanti akan masuk ke dalam dunia pasar, dunia bisnis. Inilah bayangan kita nanti. Ya. Di satu sisi produk yang kita pakai itu adalah produk biasa, ya. Produk biasa ini buat dari kertas, tetapi kertas ini justru bisa memberikan bayangan yang akan bisa mengancam, ya, atau bisa mengerajai pasar, atau kita ilustrasikan dia akan membentuk kertas ini menjadi singa. Singa itu kan raja hutan ya. Nah, artinya dia bisa merajai. Nah, itulah yang disebut dengan kita bisa merefleksikan diri kita nanti. Kalau kita sudah berbicara dengan bisnis, jadilah seperti ini, ya. It's okay. Tetapi jadilah bayangan yang bisa merajai pasar. Seperti itu ya.
Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi internal analisis. Kalau tadi eksternal analisisnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara strategi, berarti ada strategi dari eksternal dan strategi internal. Nah, internal ya berarti yang nggak jauh dari hubungan mulai dari operasional perusahaan ya. Berarti hubungannya dengan pemasaran, manajemen kita bagaimana, apakah kita punya sistem di dalamnya, terus bagaimana dengan riset dan pengembangan produk kita, apakah selalu ada yang terbarukah, ya. Kemudian produk dan operasi, keuangan dan akuntansi. Nah, ini biasanya kalau Anda-Anda yang sudah bekerja, sudah sangat paham dengan hal ini ya. Karena di sini kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan kita. Ya, jadi internal analisis seperti itu. Lalu, nah ini resource based view ya, pendekatan sumber daya internal. Ini saya katakan tadi ada satu teori resource based view. Ini dikatakan pendekatan berbasis sumber daya dengan mencapai keunggulan kompetitif berkesinambungan. Nah, resource based view ini memahami apa yang membuat suatu perusahaan berbeda. Nah, ini indikator empirisnya. Pertama, dikatakan dia unggul, dia harus bersifat langka, ya, sulit ditiru dan akhirnya tidak mudah digantikan. Ya, jadi inimitable, sulit ditiru dan tidak mudah digantikan. Oke, jadi tidak mudah digantikan. Oke, jadi itu ya. Indikatornya tolong dipahami. Dikatakan bisnis kita memiliki keunggulan kompetitif, artinya kita harus memiliki keunggulan bersifat komparatif ya. Komparatif itu artinya kita bisa membandingkan ya. Saya punya toko, saya punya produk, artinya saya bisa membandingkan. Oh, ternyata produk saya ini masih ada kekurangan atau mesti punya kelebihan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan kita menerapkan yang namanya keunggulan kompetitif ya. Jadi kita buatlah produk yang bersifat langka, sulit ditiru dan tidak mudah dimengerti. Atau diganti gitu ya, sorry, bukan dimengerti. Lah ini contoh ya. Physical resources itu berbentuk tadi yang berwujud ya. Nah, ini contohnya adalah kilang minyak. Nah, kita harus punya alat-alatnya ya. Semua aset fisik yang dimiliki ini kan resources kita, sumber daya kita. Terus harus punya manusianya. Manusia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk mengelola. Fungsi manajemen ada di manusia ya. Dia benda mati ini dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada yang mengelolanya. Maka perlu yang namanya human resource ya. Kemudian ada fungsi organisasi di dalamnya. Fungsi organisasi di dalamnya bagaimana dia bisa membuat struktur organisasi, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang melakukan ini, targetnya bagaimana. Nah, maka di sini dia akan berfungsi sebagai fungsi manajemen, sistem informasi, paten, merek, hak cipta, dan database. Oke ya. Lalu ada analisa yang bersifat faktor sistem informasi. Nah, ini juga penting ya. Tidak hanya uh, internal, eksternal, tetapi harus ada faktor sistem informasi di dalamnya. Nah, di sini kan teman-teman semuanya adalah belajar sistem informasi ya, karena jurusannya juga sistem informasi. Nah, sistem informasi ini harus bisa memberikan coding ya, mengkodekan, menyimpan, menyatukan, dan menyajikan. Nah, maka IoT itu sangat sensitif sekarang dan itu sangat diperlukan Internet of Things itu ya. Nah, sekarang kemudian analisis faktor sistem informasi. Nah, sekarang sistem informasi itu apa saja? Ada sistem informasi manajemen, CTO, security system, user friendly, dan e-commerce. Nah, ini ya. Ini paling penting apalagi kalau kita sudah berbicara e-commerce. Sekarang sudah sangat cepat ya. Coba kita lihat Shopee Food. Apakah dia lama? Dia baru ya, baru 4 bulan atau 5 bulan dia sudah langsung booming ya. Nah, itu kan e-commerce, bentuk e-commerce ya yang semakin berkembang. Nah, kemudian technical attack. Nah, bagaimana kita akan melihat metode untuk melihat mengkunci ya. Kalau misalkan punya kita itu nanti dihack. Nah, ini makanya kita harus bisa mengunci. Oke. Lalu ada sistem security atau virtual private network VPN, security firewall. Nah, ini ya, Anda mungkin sudah paham semuanya di sini. Lalu Chief Technology Officer, kita harus memiliki orang yang bertanggung jawab pada kualitas akhir. Siapa nih orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas sistem kita? Nah, maka CTO ini akan berpengaruh terhadap proses engineer selama bisnis proses. Ya, karena
bisnis yang baik itu sekarang semua harus memiliki sistem, ya. Ya, boleh kita kita harus sepakat dengan itu. Tidak ada lagi sekarang bisnis yang uh, bersifat konservatif, ya, dan orang bisa unggul sampai ke luar negeri, ya, bersifat menguasai pasar, cakupan pasar itu karena memang sudah pakai teknologi, ya. Walaupun kayak pasar tradisional itu masih ada, tapi kan itu karena memang orang yang ada di dalamnya itu tidak menggunakan teknologi, karena mereka memang tidak mampu menggunakan teknologi. Coba mbak-mbak, ya, kita paksa dia untuk pakai teknologi kan nggak bisa, ya, seperti itu, ya. Oke, jadi harus bersifat friendly, ya. Bisnis itu harus bersifat friendly sekarang, harus bisa nyaman. One touch, ya, sekali sentuh bisa keluar semua. Navigasinya efektif, kesalahan cepat ditangani. Nah, ini bentuk-bentuk user friendly lah, ya. Ini sudah bisa kita lihat. Kemudian informatif bisa melalui website dan e-commerce website. Nah, jadi transaksinya harus real time. Jadi jangan transaksinya yang udah basi, ya. Biayanya lebih rendah, efisiensi waktu operasional, otomasi pembiayaan. Jadi tidak membatasi waktu dan jarak karena sudah cepat. Ya, ini adalah bentuk gambar, ya, bagaimana orang yang bertransaksi bisnis ini masih bersifat tradisional, jadi tatap muka, jadi macet jalanan, ya. Nah, ini. Nah, sekarang kan sudah menggunakan Five Force model, ini miliknya Michael Porter, ya. Jadi kalau kita lihat di sini persaingan industri ini disebabkan karena ada penyedia atau pemasok, ya. Kemudian adanya pembeli yang menuntut supaya barangnya cepat. Kemudian karena keanekaragaman tuntutan kehidupan, ya. Terus perkembangan teknologi juga berpengaruh di sini, dan kemudian adanya pendatang baru yang mendesak supaya industri ini harus cepat mengikuti zaman, ya. Apalagi kalau sudah masuk produk China, ya, itu akan sangat cepat sekali orang-orang kita, khususnya negara berflower ini, ya, nggak tahu kapan kita mulai menjadi negara yang uh, menguncup gitu, kita masih berkembang terus gitu, ya. Oke, kemudian barang substitusi ini akan mendesak semuanya, persaingan industri ini akan semakin dinamis, ya. Oke, kemudian dari kesemua tadi kita haruslah memiliki analisa layakan bisnis. Analisa kelayakan bisnis ini adanya di analisa SWOT. Oke, sampai situ. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jika ada yang bertanyakan. Oke, ya. Kita lanjut, ya. Oke, ya, jadi harus ada analisa SWOT dalam melakukan bisnis. Di analisa SWOT ini dia memiliki keterbatasan, kelebihan, ya. Nah, ini analisa SWOT, tolong dipelajari, ya. Ini nanti akan saya keluarkan dalam ujian analisa SWOT ini untuk mengidentifikasi bisnis, ya. Atau nanti akan saya berikan tugas mengenai analisa SWOT. Jadi Anda ditugaskan untuk menganalisa suatu bisnis dengan menggunakan analisa SWOT ini. Jadi bagaimana menetapkan strategi dan opportunities WO strategi, ya. Oke, ini saya lagi coba kumpulkan jurnalnya. Nanti silakan Anda tetapkan bagaimana menentukan analisa SWOT ini, gitu, ya. Nanti akan saya berikan. Oke, kemudian ada analisa industri, ya. Nah, ini semuanya berbentuk analisa, ya. Jadi analisa, ini contoh-contohnya, ya. Ini perusahaan Gojek. Nah, ini contohnya, dia menganalisa di sini terjadinya adanya kesempatan, opportunities, ya, atau peluang, ya. Nah, kemudian ada ancaman. Gojek itu juga memiliki ancaman, ya. Kemudian dia memiliki yang namanya ininya apa? Uh,
weakness, kelemahan ya, opportunities, kelemahan. Nah ini Gojek Scorvi, Gojek di atas. Nah ini, nah itu ya. Nah lalu bagaimana kita menyusun matriks IV, internal faktor analisis. Nah ini dengan seperti ini, identifikasi faktor internal, terapkan bobot penilaian. Nah seperti ini, menyusun matriks IV seperti ini ya, kelemahannya bobot rating score. Jadi ada kelebihan, Gojek itu memiliki kelebihan, kemudian weaknesses-nya apa, kelemahannya apa, lalu kita masukkan ke dalam IV, bobot rating dan skor. Oke ya, jadi 0,18 dikalikan 4 dapat 0,72. Nah ini disebut dengan internal financial ini ya, internal faktor analisis. Dan akhirnya kita bisa mencari analisa SWOT tadi ya, strengths, weaknesses, dan akhirnya masuk ke sini dan selesai. Dan akhirnya kita bisa memberikan komentar skor IV Gojek di atas 2,5, artinya dia mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan kekuatan yang ada dan berusaha meminimalkan kelemahan. Oke, jadi Gojek ini jadi intinya dia bisa meminimalkan kelemahan ya, dan dia bisa memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam bisnis. Contohnya ya, orang yang tadinya kesulitan untuk mencari, dia tinggal duduk di rumah dan barang sudah sampai. Nah itu kelebihannya. Jadi faktor analisis ini akan membantu ya, bagaimana kita bisa bersaing daripada kompetitor kita. Oke ya, jadi itu pemahaman kita untuk sampai hari ini. Jadi dari awal saya review dari ulang ya. Yang pertama, kita harus bisa unggul bersaing ya, dan kita harus menentukan strateginya seperti apa. Ya, tadi sudah saya kunci, ada beberapa strategi. Kita harus menganalisa dari lingkungan internal organisasi, eksternal organisasi, kemudian menganalisa SWOT yang terakhir, kemudian ada yang namanya teori resource based view sebagai pijakan kita untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan itu harus memiliki keempat tadi ya. Ada yang disebut dengan bernilai, value, kemudian rare itu memiliki kelangkaan, I itu inimitable, dan N itu tidak dapat digantikan. Oke, saya kira cukup ya materi kita sampai hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Strategi bersaing. Besok saya akan coba carikan jurnal. Nanti Anda mencoba menganalisa menggunakan analisa SWOT ya, supaya Anda bisa mengkondisikan satu perusahaan ini dia punya kelebihan kelemahannya apa ya. Kemudian dia punya peluangnya apa dan dia mempunyai ancamannya apa. Ya, besok saya akan coba cari jurnalnya. Nanti kita bahas bersama-sama. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada lagi rekan-rekan? Oke, baik ya. Kalau jika tidak ada yang bertanya, berarti saya cukupkan pertemuan kita di materi kita strategi bersaing di hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan ini cuma coba Anda terapkan gitu ya. Benar nggak yang dibilang Pak Raymond itu sebenarnya kayak begini ya. Posisikan diri Anda adalah sebagai seorang pelaku usaha. Entah itu bisnis apa, itu saya nggak ngerti ya. Mau bisnis kecil, mau bisnis besar, pasti nanti Anda akan terjun ke masyarakat ya. Jadi nanti perspektif ini akan membantu Anda untuk mempelajari bisnis yang nyata, bukan hanya sekedar teori.
Baik, cukup, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan salam sehat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum dan salam sejahtera.